Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipegang nih. Iya.
fi itu artinya di dalam kepribadian atau karakter. Itu yang membentuk. Jadi akhlak itu sifat yang tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Kemudian sifat itu muncul berupa ucapan-ucapan. Jadi sifat yang tersimpan di hati dan pikiran kita muncul berupa sikap dan perilaku. Itu namanya akhlak. Oleh karena itu kalau batin ini didominasi, dikuasai oleh sifat-sifat yang pasti akan muncul ucapan-ucapan yang pasti akan keluar sikap dan perilaku. Kalau hati dan pikiran ini dikuasai oleh sifat-sifat yang buruk. Kalau sebaliknya, ya sebaliknya. Makanya dalam hadis itu tiba-tiba diusulkan semua hal biasa. Wahai pasangan, pasangan biasa. Kalau yang menguasai hati dan pikiran itu sifat-sifat yang rusak, sifat-sifat yang tentu akan muncul kelakuan-kelakuan yang buruk, ucapan-ucapan yang buruk. Tapi kalau hati dan pikiran itu didominasi, dikuasai oleh sifat-sifat yang baik, maka yang muncul adalah kebaikan-kebaikan. Jadi sifat itu, akhlak itu sifat. Makanya kita ngaji sifat sekarang. Jadi kita ngaji tentang pentingnya membersihkan sifat-sifat yang buruk. Nah, di antara sifat yang buruk atau yang disebut penyakit hati yang harus dibersihkan adalah sifat al-ghaflatu atau al-ghafi. Jadi sifat al-ghaflatu inilah yang membuat kita sulit mengingat Allah. Al-ghafilu atau al-ghaflatu itu sifat atau penyakit yang membuat kita sulit berkomunikasi dengan kadang-kadang kita percaya bahwa Allah itu selalu bersama dengan kita, ya, bahwa ma'hum aina artinya Allah Ta'ala tidak pernah terlepas dari kita, tidak pernah terpisah dari kita. Sebab kalau terpisah, apa yang terjadi? Kalau sifat hayatnya Allah itu sudah lepas dari kita, apa yang terjadi? Jadi yang dimaksud bahwa ma'aku Allah itu bersama kamu, aina kuntum dimana kamu ada. Itu artinya Allah tidak pernah terlepas dari diri, tidak pernah terpisah dari diri. Tapi sayangnya kamu tidak pernah ngajak ngobrol. Ya, kamu percaya kalau Allah bersama dengan kamu, tapi kamu tidak pernah apa istilahnya itu ngobrol-ngobrol lah. Dialog. Ya, bincang-bincang lah, ngobrol dengan Allah tidak pernah kamu. Bagaimana cara ngobrol dengan Allah, Ustaz? Yang ngobrol dengan Allah ya seperti dalam sholat itu, mengucapkan pujian, sanjungan, ya, dipuji kebesarannya, dipuji kesempurnaannya. Ketika kamu bertasbih, subhanallah, subhanallah, itu kamu sedang berkomunikasi dengan Allah. Kamu sedang ngobrol dengan Allah. Jadi cara ngobrol dengan Allah itu adalah memuji kebaikan-kebaikannya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu
ngobrol namanya itu. Berapa kali kita ngobrol? Sedang membaca ngobrolnya sesuatu. Itu pun adalah tidak nyadar. Kita lagi ngobrol. Jadi belajar ngobrol dengan Allah. Caranya ya ucapkan macam-macam pujian, macam-macam sambutan. Ya, itu caranya ngobrol dengan Allah. Lalu kemudian belajar berdoa itu juga ngobrol dengan Allah. Apakah mesti waktu sholat saja ngobrol dengan Allah? Masa 24 jam ngobrol dengan Allah cuma 10 menit? Iya. Ya, makanya dulu saya dulu beda teologi orang yang bawa tasbih dengan yang bawa tasbih beda. Maksudnya apa? Ada yang ngerti. Bukan tasbihnya tapi ngobrolnya itu ya biar akrab. Ya. Kululullah biqaul kathir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha la'allakum tuflihun. Jadi zikir dengan lisan itu artinya berkomunikasi. Kalau zikir dengan hati dan pikiran itu artinya mengingat kebaikan-kebaikannya. Nah, ya kebaikan-kebaikannya tidak terhitung yang telah diberikan kepada kita. Ingatlah itu. Guru-guru firman Allah. Ingatlah kebaikan-kebaikan Allah. Mau dibisakan melihat, bukan itu kebaikan Allah. Telingamu dibisakan mendengar, lisanmu dibisakan berbicara, bukankah itu kebaikan Allah? Tanganmu dibisakan bekerja, kakimu dibisakan berjalan, matamu dibisakan berpikir, hatimu dibisakan merasakan. Ya, bahkan kamu tidur juga Allah masih menggerakkan jantung. Ya, itu yang dimaksud Allah gak pernah terlepas dari diri. Kamu tidur Allah masih menggerakkan lambungmu supaya makanan yang masuk itu berternak semua. Kalau gak dilibatkan sama sekali bagian dalam ini ya, menggerakkan paru-paru, saya bisa atas refleks itu ya, menggerakkan ginjalnya, benar-benar bersaing mana racun mana yang tidak racun ya. Jadi wama bikum min nikmatin faminallah. Kebaikan apapun yang kamu dapat, pastikan kebaikan itu dari Allah. Makanya mengingat Allah bukan mengingat zatnya. Ya, mustahil. Tidak mungkin. Mengingat zat Allah itu tidak mungkin, mustahil. Tapi yang diingat adalah kebaikan-kebaikannya. Yang diingat adalah karunia dan anugerahnya. Yang diingat adalah kasih sayang, pengampunan, pemahamannya. Jadi penyakit al-ghaflah atau al-ghafilu itu bisa sembuh dengan memperbanyak zikir. Itu atau ada zikir. Ya, biasakan zikir. Kalau zikir dengan hati mengingat namanya itu hati. Orang tidak bisa sabar itu karena hatinya tidak ingat Allah. Benar-benar. Ya. Orang tidak bisa syukur, tidak bisa tawakal kepada Allah itu karena hatinya tidak ingat Allah. Kalau memang belum bisa dengan hati dan pikiran mengingat Allah, mengingat kebaikan-kebaikannya, biasakan komunikasi dulu ya. Itu komunikasinya, ngobrol namanya. Ya, cobalah biar akrab sama Allah. Ya,
sering-sering ngobrol lah. Ya, ngobrolnya apa? Mengucap pujian dan sanjungan. Itu yang pertama. Sebutkan penyakit pelaku dengan memperbanyak zikir. Yang kedua, yang mesti dibersihkan dari batin kita adalah penyakit riya. Al-waladina yurahuna. Jadi penyakit ini yang membuat kita sulit ikhlas. Selama masih ada riya, selama riya ini mendominasi, yang muncul ketidakikhlasan. Jadi kalau tanya riya itu apa? Riya itu penyakit yang membuat kita tidak bisa ikhlas setiap melakukan kebaikan. Itu karena dalam batin ada riya. Walladzina hum yura'una wa yamna'una. Jadi riya ini harus diobati dengan ikhlas. Ya, ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah orang ikhlas itu orang yang bekerja hanya untuk Allah. Itu orang ikhlas. Seseorang yang bekerja untuk negara, maka orang itu disebut abdi negara, abdi. Orang yang bekerja untuk Allah, maka orang itu disebut abdinya hambanya. Jadi kalau ingin tahu siapakah Abdullah, siapakah abdinya Allah, siapakah hambanya Allah, hambanya Allah adalah orang yang selalu bekerja hanya untuk Allah. Nah, kalau kamu bekerja bukan untuk Allah, atas dasar apa kamu minta imbalan dari Allah? Ya Pak, dikasih kan? Kalau kamu bekerja bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Kalau kamu bekerja menjalankan tugas-tugas agama ini untuk dirimu sendiri, silakan minta imbalan, minta bayaran dari dirimu sendiri. Sebenarnya ketika kamu melakukan apapun, bekerja apapun yang tidak menentang syariat, lalu kemudian kamu bekerja untuk Allah, itu sebenarnya kamu bekerja untuk dirimu sendiri. Nah, itu sulit Pak, karena ada niat ini Pak. Iya, ada niat. Saya ulangi lagi, orang yang bekerja untuk negara, maka orang itu disebut abdi negara. Orang yang bekerja untuk Allah, maka orang itu disebut abdinya Allah. Makanya ia karena itu hanya kepada Engkau kami beribadah. Ibadah itu sebenarnya artinya kerja, kerja artinya hanya kepada Engkau kami bekerja, hanya untuk Engkau kami bekerja. Tapi kebanyakan orang Islam disebut ibadah itu ya sholat, ya ngaji agama, orang sekolah nggak disebut ibadah. Ada orang bekerja sampai kehujanan, sampai pusing-pusing nggak disebut ibadah. Ada karena ada transit apa itu dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sering berulang. Kalau ada itu kadang diartikan benar. Ya,
ibadah itu Pak. Ibu-ibu yang masak, nyuci, setrika, itu ibadah. Kalau semua pekerjaan itu benar-benar untuk Allah. Nah, orang seperti ini kalau disebut ibadah, kalau sholat, kalau ngaji, ya. Kalau baca Quran baru ibadah, kalau zikir baru ibadah. Nah, ketika orang cari duit dan yang beribadah. Nah, ya. Jadi abadah ain bakal itu artinya bekerja, mengabdi, ya mengabdi itu artinya bekerja. Makanya kata dunia Daud, dunia ini memang tempat bekerja. Tergantung kalau bekerja untuk siapa itu gitu doang. Ngerti Pak? Jadi penyakit yang membuat kita tidak bisa ikhlas setiap melakukan kebaikan-kebaikan itu namanya penyakit riya. Maka obatilah dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Orang ikhlas itu adalah orang yang bekerja menjalankan tugas-tugas agama hanya untuk Allah. Bukan untuk dirinya, bukan untuk Allah. Tapi balik lagi, dia bahwa syakara fa innama yashkuru. Kalau kamu melakukan pekerjaan syukur, syukur itu kamu. Yang penting kamu syukurnya itu untuk Allah. Apa? Terserah. Apa untuk mendapatkan balasan dari Allah, terserah. Apa untuk menyenangkan Allah, terserah. Kalau untuk menyenangkan Allah itu namanya bimarudillah, mencari keriduan. Mencari keriduan Allah itu artinya ingin selalu menyenangkan Allah. Apa? Pernah ingin menyenangkan Allah, tapi mulutnya sering sekali mengatakan bimarudillah, mencari keriduan Allah, tapi tidak paham dengan jelas. Kamu sebenarnya tidak jelas pemahamanmu apa mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah itu adalah selalu ingin menyenangkan Allah. Seperti ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah itu ada pada ridhoan orang. Artinya apa? Ketika kamu selalu menyenangkan kedua orang tua, itu sebenarnya kamu sudah menyenangkan Allah. Nah, itu yang kedua. Jadi penyakit riya obati dengan ikhlas. Yang ketiga ada penyakit lagi yang sangat berbahaya, namanya ujub dan takabur. Penyakit ujub inilah yang membuat orang tidak mampu menghormati manusia sebagai manusia, sering merampok hak asasi manusia. Ini karena penyakit ujub dan takabur. Ya, jadi supaya seperti ini. Ujub itu gini Pak. Ketika saya mengatakan aku benar, itu ujub. Orang yang benar itu Pak tidak merasa benar, tapi berusaha selalu ingin benar. Itu baru orang benar. Kalau dia merasa benar, apalagi sampai mengatakan aku yang benar, itu juga. Tapi kalau dilanjutkan aku benar, kamu salah, sombong benar. Ada Ustaz yang begitu. Pendapatku yang benar, pendapatku salah. Itu sombong. Sombong itu gak pantas sama sekali. Masuk surga itu gak layak. Makanya ada hadis, jangan mimpi kamu masuk surga kalau dalam hati dan pikiranmu ada kesombongan, walaupun sekecil itu. Walaupun kamu suka berdunia, kalau kamu mengatakan aku pintar, kamu bodoh, sombong.
manusia itu statusnya sebagai pembantunya, walaupun manusia itu statusnya sebagai bawahannya, walaupun manusia itu statusnya di mata orang umum adalah orang rendahan, tapi bagi orang yang tidak sombong pasti menghormati. Karena Allah sendiri menghormati manusia. Walaupun karomna Bani Adam. Manusia itu makhluknya paling ya. Manusia dijadikan oleh Allah untuk bekerja mengabdi kepada Allah. Kalau bahasa dunia mah ibadah gitu ya. Untuk ibadah kepada apa itu ibadah? Ibadah itu bekerja untuk Allah. Dan kemudian Allah menjadikan makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk malaikat, termasuk jin, alam semesta ini dijadikan fungsinya untuk membantu manusia dalam mengabdi kepada Allah. Malaikat itu mengabdi kepada Allah itu bantu manusia, ada yang manusia ya, ada yang nanti rezekinya manusia, ya kan? Ada yang menyambut nyawanya manusia dan repot-repot. Malaikat itu bantu, Pak. Pengabdian malaikat kepada Allah itu adalah bantu manusia. Manusia dicipta sebagai hamba-nya, alam semesta dicipta supaya membantu hamba. Walladzi khalaqakum di mana itu? Untuk kamu semua ini diciptakan, bukan siapa-siapa. Untuk manusia. Iya. Maka manusia itu adalah makhluk yang dihormati, yang dihargai oleh para malaikat. Mereka pernah setuju. Tadi percaya. Kadang-kadang ada orang punya teman jin aja bangga. Padahal manusia ini kan jenderal, jin kopral. Punya teman jin malah bangga. Iya. Jadi makanannya kemana-mana, punya ini, begitu. Padahal dia tidak mau kerja. Mana gimana itu ayatnya? Dirijan binal jinni. Namun intinya begini Pak. Ada orang-orang rojul itu biasanya karena rojul itu orang sakti. Ada sebagian orang yang sakti itu minta tolong kepada bangsa jin. Padahal mereka tak bisa tolong kecuali tambah sulit saja.